Assalamualaikum anak muda yang taat, jumpa lagi di channel The Muslim Vibe. Beberapa hari belakangan ini, media dan sosmed dipenuhi dengan berita seorang anak pejabat yang secara sadis melakukan penganiayaan. Dari video yang beredar, bukan hanya menganiaya, tersangka juga melakukannya secara bersama-sama. Ketika diusut secara hukum, terdapat juga fakta bahwa tersangka adalah seorang anak pejabat Dirjen Pajak yang dari rekam sosmednya terindikasi sering berfoya-foya dan berlebih-lebihan dengan harta orang tuanya. Kali ini, mari kita tinjau dari kacamata Islam, hukum penganiayaan dan pengeroyokan. Kemudian, apa juga pandangan Islam tentang anak yang berfoya-foya akan harta orang tuanya. Dalam Islam, tindakan pengeroyokan dan main hakim sendiri sangat dilarang dan dihukum berat, karena tindakan tersebut melanggar prinsip keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Dalil yang jelas tentang hukum Islam terkait dengan pengeroyokan dan main hakim sendiri adalah sebagai berikut. Dalam Al-Quran disebutkan, dan janganlah kamu membantu satu sama lain dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang orang untuk membantu satu sama lain dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Tindakan pengeroyokan dan main hakim sendiri dapat dianggap sebagai perbuatan dosa dan permusuhan, sehingga dilarang dan harus dihindari. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 10 menyatakan, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan siksa bagi orang yang suka mengganggu orang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Tindakan pengeroyokan dan main hakim sendiri dapat dianggap sebagai bentuk penggangguan terhadap orang lain, sehingga dapat mengakibatkan siksaan dari Allah. Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pengeroyokan dan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilarang dan dihukum berat karena melanggar prinsip keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Sebagai umat muslim, kita harus selalu menghindari tindakan tersebut dan mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut hukum Islam, berfoya-foya dengan menggunakan harta orang tua tanpa izin atau persetujuan yang sah adalah dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela. Tindakan semacam ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang bisa mendatangkan berbagai konsekuensi negatif di dunia dan akhirat. Pertama-tama, harta yang dimiliki orang tua sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipercayakan kepada mereka untuk dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan harta tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Sebagai anak, kita seharusnya menghargai harta orang tua yang telah dipercayakan kepada orang tua kita dan tidak menggunakannya dengan seenaknya. Rasulullah juga menegaskan bahwa tindakan mengambil hak orang tua tanpa persetujuan yang sah merupakan suatu kejahatan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, seseorang yang melakukan tindakan semacam itu bisa mengalami bencana atau musibah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu menghormati dan menghargai orang tua, serta tidak mengambil hak mereka secara sembarangan. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk menghormati amanah yang telah dipercayakan kepada kita, termasuk harta orang tua, dan menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Begitulah sekilas pandangan Islam tentang kejadian yang viral belakangan ini. Insya Allah korban segera diberikan kesehatan kembali dan pelaku mendapat hukuman yang sesuai. Pelajaran buat kita adalah, mari kita menjadi anak muda yang taat kepada hukum, dan yang jauh lebih penting, taat kepada Allah.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.